Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungi Matius yang pertama ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai salah satu gelar yang Yesus miliki, Kristus merupakan gelar yang cukup sering kita temui di dalam Alkitab. Bahkan sering kita sebutkan, bukan? Kristus adalah gelar yang sangat penting yang hanya dapat dimiliki oleh satu orang di sepanjang sejarah dan hanya dimiliki oleh Yesus. Kristus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan sebagai Mesias yang diurapi. Yesus adalah Kristus karena dia disucikan oleh Allah dan diurapi oleh Roh Kudus untuk misi penebusannya. Kehadiran nama Yesus yang disebut Yesus Kristus di dalam Matius 1 ayat yang ke-16 ini bukan hanya kehadiran sebuah nama. Walaupun kehadiran nama Yesus Kristus muncul di dalam bagian ayat 12-16 yang dimulai dengan catatan silsilah di dalam keadaan yang sangat kasihan, yaitu di dalam masa pembuangan yang sering kita sebut di dalam periode-periode yang hina. Namun, daftar silsilah dalam bagian 12-16, bahkan di dalam bagian ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ditutup dengan sangat agung, yaitu lahirnya Yesus Kristus, anak Daud yang telah dijanjikan dan anak Abraham yang akan membawa berkat bagi seluruh dunia. Dialah Sang Mesias. Kehadiran Yesus Kristus yang dapat disebut Mesias membuktikan bahwa Yesus Tuhan adalah anak Daud dan anak Abraham, di mana Abraham dan Daud adalah dua nama besar di dalam sejarah bangsa Yahudi yang merupakan wali utama atas janji yang berkaitan dengan Sang Mesias di dalam Perjanjian Lama. Kehadiran Yesus Kristus yang adalah Mesias, orang yang diurapi Bapa, di dalam silsilah juga menunjukkan ia adalah benar-benar Mesias. Bagaimana tidak? Di antara nenek moyang Tuhan Yesus, ada yang menjadi pahlawan iman. Bahkan ada juga yang mempunyai masa lalu yang kelam, seperti Rahab dan Tamar. Sebagian juga berasal dari masyarakat kebanyakan, seperti Hezron, Ram. Ada juga yang jahat, seperti Manasye dan Abia. Namun fakta tersebut mengingatkan kita bahwa ialah benar-benar Sang Kristus itu. Ia dapat didahului oleh orang-orang yang mungkin gagal, orang yang biasa, orang yang berdosa. Namun Allah memakai mereka untuk menjadi nenek moyang dari seorang penebus, Sang Kristus yang adalah Mesias. Jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama dan di daftar silsilah tersebut, nama Kristus membawa pengharapan bagi bangsa Israel di dalam masa pembuangan mereka. Akan janji Sang Mesias, Sang Penyelamat akan datang. Apakah kita juga sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai tempat pengharapan kita? Dari nama Kristus muncul sebutan kita sebagai orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita percaya dengan Sang Kristus itu? Dialah yang diurapi Allah, dialah yang dipakai Allah untuk menjadi Mesias di dalam hidup kita. Siapkah dan relakah diri kita untuk dipakainya sebagai alat kemuliaannya? Sudahkah kita layak disebut sebagai pengikut Sang Kristus itu? Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Amin.